saja. Baik Bapak, ini berkaitan di ujung Bapak punya tugas untuk menyimpulkan dari beberapa diskusi yang tadi materi yang Bapak Siap. sampaikan, kami persilahkan. Terima kasih, saya akan berusaha untuk menarik kesimpulan. Baik. Tapi apabila nanti kesimpulan saya ini mungkin kurang tepat, Iya. akan saya tarik. Jadi nggak jadi narik ya. Kesimpulan ini tidak mutlak ya. Iya, baik. Tapi tadi sudah kita ikuti tokoh-tokoh yang Hadir. berdiskusi luar biasa. Hadir jelas dari tokoh agama, Betul. ada dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, ada kemudian Ada dari Romo juga hadir. Pastor Pendeta, ada semua tokoh agama ini dari TNI juga hadir. dari Polri. Polri juga Jadi hadir. sudah berkumpul nih tokoh keamanan dan tokoh keimanan. Ya, jadi satu. Ini luar biasa. Artinya ini modal kita untuk bisa melaksanakan pemilu dengan damai. Betul, karena berkaitan dengan pemilu ini Pak ya. Ini ada ibarat sebuah kompetisi. Betul. Untuk meraih juara. Benar. Namanya kompetisi itu mencari juara. Ya. Ingat, juara yang hakiki adalah jujur, tidak menghalalkan segala cara. Wis. Itu juara yang sejati. Mantap. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan itu. Karena meraih juara itu bisa dari lomba, bisa dari pertandingan. Beda tuh Pak? Beda. Lomba dan pertandingan itu berbeda. Kalau lomba mencari juara, tapi yang ikut berkompetisi tidak harus saling berhadapan. Nah ini berarti kayak pemilu ini lomba ya? Ini lomba karena tidak berhadapan. Iya. Kampanye yang satu di sana bebas. Iya. Nah kalau pertandingan itu juaranya harus saling berhadapan untuk mencari juara. Oh iya betul. Sepak bola, voli, bulu tangkis itu harus berhadapan. Oke. Saya di rumah juga seperti itu. Kalau saya sama istri ada masalah, biasanya yang terjadi lomba. Apa itu? Tidak saling berhadapan. Jadi kalau tidur saya ngadep sana, istri ngadep sana. Iya. Itu kalau ya sedikit ada masalah. Tapi kalau sudah akur, Pak. pertandingan dimulai. Tapi biasanya nggak lama langsung keluar juaranya ketahuan. Siapa Pak? Istri saya. Itulah, walaupun itu tetap harus menjaga. Dan juga tadi ada pertanyaan bahwasanya memesankan kepada yang namanya Bawaslu untuk selalu memegang komitmen Pak. Iya benar, komitmen itu penting sekali. Komitmen, bukan hanya komit kepada teman. Tapi ini komitmen adalah kebersamaan, kita harus fair. Betul. Apalagi tadi juga disinggung bahwa digital ini yang harus kita waspadai. Waspadai. Banyak hal-hal yang terkait dengan digital yang justru akan membawa suasana panas. Karena ribut, ini harus kita hindari. Contoh sederhana, digital yang bisa membuat suasana panas sederhana, handphone aja. Oke. Handphone itu kalau saya di rumah, malam dibuka istri ya. Besoknya pasti ada ribut. Itu di rumah saya gitu. Masalah handphone saja kalau sudah dibuka-buka sama istri saya, handphone saya. Besok paginya saya jamin pasti ada ribut. Jadi saya ribut sama istri. Artinya apa? Digital itu tanpa kita sadari menghadirkan ribut. Karena ada saya ribut sama istri. Nah ribut ini siapa? Ini hadir karena digital. Makanya saya sudah bersumpah saya bertekad nanti masa kampanye. Ini tips Pak, tips. Ya ini tips yang akan saya praktekkan juga kebetulan nanti mendekati masa kampanye atau masa kampanye, saya akan keluar dari semua grup WhatsApp. Karena itu apa ya, banyak hal-hal kadang-kadang hoax, fitnah. Sharing ini, si A itu, si ini. Bahaya, makanya saya akan keluar, saya pertahankan hanya grup WhatsApp yang ya membernya kira-kira 60 tahun ke atasan lah usianya. Karena grup-grup apa itu Pak? Ya misalnya grup kayak grup senam pagi. Ya. Grup jalan sehat itu kan saya grup tai chi gitu. Karena yang di share biasanya menyejukkan kalau usia 60 tahun ke atas. Apa yang di share biasanya? Biasanya ya manfaat buah mengkudu untuk menjaga kesehatannya. Jadi hal-hal yang bermanfaat. Itu lebih baik Pak ya. Lebih tenang. Benar. Jangan yang panas-panas. Jadi tipsnya menjelang pemilu keluar dari grup-grup WhatsApp. Yang berpeluang menimbulkan keributan dan ketegangan. Terutama fitnah. Iya. Jadi kita nunggu waktu sebentar lagi habis kok. Paling enggak nih Pak, pesan yang harus disampaikan kepada Bapak semua ini berkaitan dengan senandung pemilu damai buat kita semua ini Pak. Ini bukan pesan tapi ya mungkin sedikit arahan dari saya. Karena saya berdiri di depan Bapak Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri, saya tahu rasanya Pak Jokowi seperti apa. Jadi yang ingin saya sampaikan mungkin begini,
bahwa saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya niat, disadari atau tidak, hadir dalam rangka berjuang. Bagaimana kita berjuang untuk mewujudkan pemilu damai, berjuang untuk membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Ya. Itu pasti ada dalam jiwa Bapak Ibu sekalian. Berjuang. Dan saya hanya mengingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang butuh bersatu. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Gimana? gimana Pak? Berjuang butuh bersatu. Berjuang kan bernya cuma satu. Iya. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Kalau tiga? Berjuang. Jadi berjuang butuh satu aja. Jangan dua. Ya. Berjuang butuh bersatu. Iya. Karena berjuang butuh bersatu, dari manapun kita berasal, kita harus ingat tidak ada lagi egosentris. Yang ada adalah kita. Tidak ada lagi aku, tapi yang ada adalah kita. Karena kita di sini bersama memikirkan kita ke depan, bukan hanya aku. Tugas ke depan bukan hanya tugas aku, itulah tugas kita. Tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab aku, itulah tanggung jawab kita. Karena nanti keberhasilan bukan hanya keberhasilan aku, tapi itulah keberhasilan kita. Ganti aku dengan kita mulai malam ini. Mantap, berarti ini job kita ya? Ini job aku. Ini job aku Pak Mahfud. Kalau ini job aku Pak. Bapak jangan kacau. Bapak katanya ganti kita. Ini untuk bapak-bapak ibu-ibu, ganti aku dengan kita. Untuk kita tetap aku ini. Kamu jangan mengitang-kitangkan aku. Pak Mahfud ini job aku Pak. Katanya kita. Udah, kamu jangan maksa. Yang penting apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kurang ya, kurang bermanfaat ya. Karena kalau kurang kan pengen nambah, hakikatnya gitu. Kalau pengen nambah nanti ada acara lagi, mengundang lagi gitu harapan saya. Insya Allah lebih damai ya. Insya Allah keluarga Bapak. Keluarga saya akan damai kalau ini rutin Pak. Minim damai sudah terwujud. Bapak itu sering diundang ya, acara apapun ya ini. Bang masalah ekonomi diundang, masalah hukum diundang, acara gini diundang. Padahal Bapak teknik lulusannya. Walaupun saya lulusan teknik, tapi kalau masalah hukum, ekonomi saya paham betul. Kenapa Pak? Karena saya dulu pernah dihukum karena masalah ekonomi. Jadi mungkin sampai di sini Bapak, bisa saya Bapak sampaikan. Harusnya kan teknik elektro ya. Ya, Bapak kan teknik elektro. Kan? Bapak sebenarnya cocok jadi pejabat kemarin Menkominfo gitu, cocok Bapak itu kemarin. Bapak elektro ITS loh. Ini sebenarnya saya tidak ingin cerita, tapi karena kamu sudah ngomong ya. Sebenarnya saya sudah dihubungi, saya diminta. Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi. Stafnya lah. Bukan. Ya. Saya ditelepon diminta untuk ya menggantikan Joni. Pak Joni Plate jadi menteri. Enggak, menggantikan Sidang. Makanya saya tolak. Makanya saya tolak karena menggantikan Sidang. Malah nanti saya yang di dalam repot. Saya kira gantiin jadi menteri. Enggak, saya enggak ada potongan. Dijatiin jadi sidangnya ya. Iya. Mungkin sampai di sini kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Ya. Karena tak ada gading yang tak retak, jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga sama pemilu damai malah ngomong rumah tangga. Kalau pemilu damai santai ketawa-ketawa kan enak Pak ya. Makanya pemilu ini satu-satunya pemilu serentak. Ingat pemilu serentak, bukan serempak ya. Sama dong. Beda. Serentak dan serempak sama. Justru acara ini supaya pemilu damai, jangan sampai serempak. Nggak boleh, harus damai Pak. Gitu. Serentak bukan serempak, bukan. Beda itu. Bapak jadi jurkam aja deh. Enggak. Mulutnya itu loh. Tapi kan yang saya sampaikan benar, jangan sampai pemilu ini jadi serem. Semua itu harus. Jadi ingat, ini bukan pemilu serempak, bukan pemilu serempak, tapi serentak. Jadi bukan serempak tapi damai Pak. Jangan sampai serem ya. Gitu, gini. Boleh tepuk tangan. Udah Pak.
Ini keburu pemilu kita terlalu lama. Maaf. Jadi karena tak ada gading yang tak retak. Ya udah tadi. Ya ini beda gaya. Tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Sukses untuk pemilu 2024. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.